Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita masih berada dengan pelajaran Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada Babus Sabar, bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang kesabaran. Kita sampai pada hadis yang ke-31, yakni berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dan dari Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, dulu ada seorang raja di kalangan orang-orang sebelum kalian. Ada seorang raja di kalangan orang-orang sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dan raja tersebut mempunyai penyihir, seorang tukang sihir.
karena memang raja-raja pada zaman dahulu itu mereka selalu menjaga dan melestarikan kekuasaannya itu dengan menggunakan para penyihir sebagai pengawal, sebagai tentara, sebagai penasihat, dan seterusnya. Itu sudah kebiasaan para raja di zaman dahulu. Raja-raja yang kafir yang mengaku dirinya Tuhan itu rata-rata semua punya penyihir, punya tukang sihir kerajaan. Lalu raja ini punya seorang penyihir, ya katakanlah penasehat spiritual kerajaan. Falamma kabira qala lil malik inni kad kabirtu. Maka tatkala penyihir ini dia sudah tua, maka dia berkata kepada sang raja, ini kada kabirtu, sungguh aku ini sudah tua. Begitu kata penyihir. Faba'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Maka kirimkanlah kepadaku seorang pemuda, u'allimhu sihra, agar aku bisa warisi ilmu sihir ini kepadanya. Dia cari murid, tukang sihir ini cari murid untuk mewarisi ilmunya karena dia sudah tua. Jadi dia katakan kepada raja ketika itu supaya sang raja mencari orang yang bersedia untuk mempelajari sihir darinya. Dan orang yang diangkat nanti menjadi muridnya itu adalah harus anak muda, tidak boleh orang-orang tua. Ya, na'am. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamah fa'ajabahu. Lalu sang raja pun mengirim seorang pemuda untuk belajar darinya. Raja ini penuhi permintaan penyihir tersebut, maka dia kirimlah seorang pemuda untuk mempelajari sihir dari penyihir itu. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamah. Dan di jalan yang ditempuh oleh anak muda itu dari rumahnya ke tukang sihir melewati tempat seorang rahib. Jadi anak itu mondar-mandir kayak dari sini ke, misalnya mau belajar itu ke Sakanusa, maka dari sini itu di tengah jalan itu dia lewati satu rumah yang di situ rumah sang rahib. Ya.
Kalau dia dari rumah mau ke penyihir, nanti dia lewati rumah sang rahib itu, dari penyihir itu pulang ke rumahnya juga dia lewati rumahnya sang rahib tersebut. Paham? Faka'ada ilaihi wa sami'a kalamah. Lalu dia duduk bersama sang rahib itu mendengar petuah-petuah dari sang rahib. Fa'ajabahu, maka dia pun merasa takjub, kagum dengan apa? Nasihat-nasihat petuah-petuah dari sang rahib itu. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahira darabah fasyaka dalika ila rahib. Maka dia pun apabila setiap kali dia mendatangi sang penyihir, dia melewati tempat sang rahib dan dia duduk dengan sang rahib untuk mendengar ilmu dari sang rahib. Fa idza atas sahir darabah, sehingga apabila dia mendatangi penyihir, dia telat, maka darabah, penyihir pun pukul dia. Jadi ceritanya, ya Rasulullah menyampaikan berita bahwa ini pemuda dikirim oleh sang raja untuk belajar sihir dari penyihir kerajaan. Nah, kebetulan dari tempatnya sang pemuda ini mau ke tempatnya penyihir kerajaan itu melewati suatu jalan yang di situ ada rumah sang rahib. Nah, sang pemuda ini sudah tertarik dengan nasihat-nasihat sang rahib, maka setiap kali dia datang kepada sang penyihir, dia selalu mampir di sang rahib untuk mendengar petuah-petuah. Nah, karena dengar petuah-petuah sang rahib, maka otomatis datang ke tempat penyihir sering terlambat. Ya. Nah, begitu dia terlambat, darabah, penyihir ini selalu pukul dia. Ya. Berikan hukuman. Kamu jadi murid kok lama. Ya. Kenapa terlambat terus? Maka dipukul sama sang penyihir. Ini belajar sihir saja dipukul. Apalagi belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, lebih lagi harus mendapatkan hukuman yang lebih lagi. Jadi itu orang belajar sihir saja terlambat datang pukul sama penyihir. Ya, sama orang itu kalau belajar ilmu bela diri kungfu misalnya, ya, atau belajar karateka, itu kalau sering datang terlambat itu disuruh jungkir balik, disuruh lari-lari, ya. Tentara saja kalau terlambat apel itu sudah jungkir balik. Padahal cuma terlambat apa? Apel aja. Ya. Yang kalau sekiranya apel tepat waktu juga tidak dapat pahala, terlambat juga tidak berdosa. Tapi apa? Dapat hukuman. Dapat hukuman. Ya, tetapi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah enak banget. Terlambat ya biasa aja, ya. Lebih-lebih terlambat juga ya biasa saja. Jadi tidak ada masalah. Ya, maka masya Allah ya. Ini maka sang penyihir ini pukul. Kalau orang ini terlambat pukul. Kamu jadi murid mau sukses harus serius, tidak boleh terlambat-terlambat. Ya, mau berhasil tidak boleh tunggu orang sudah mau pulang baru datang. Tidak boleh. Maka dipukul sama penyihir. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka sang pemuda ini pun mengadu hal itu kepada sang rahib. Ya, jadi pemuda ini sudah tertarik ini dengan apa? Wejangan-wejangannya sang rahib.
Tapi karena dia kalau mampir dengar wejangan sang rahib itu selalu terlambat, nanti buat dia terlambat dan dia selalu disiksa karena keterlambatannya, maka dia mengadu kepada sang rahib. Ini gimana ini? Saya disiksa karena terlambat itu, saya disiksa. Ini mengadu untuk minta solusi. Bagaimana solusinya? Bagaimana arahannya sang rahib? Ya, kalau kita ini dapat siksaan, ya sudahlah, berhenti saja, ngapain? Ya. Tapi ini apa? Orang ini, pemuda ini memang pemuda yang diberikan apa? Taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia punya kesungguhan yang luar biasa. Maka ketika dia dipukul oleh sang pendeta, sang penyihir, maka syaka dalika ila rahib. Dia mengadukan hal itu kepada sang rahib, minta petunjuk. Faqal idza khashita sahir faqul habasani ahli. Maka sang rahib pun memberikan solusi kepadanya. Kata sang rahib, kalau engkau takut terhadap penyihir tersebut, faqul, maka katakanlah habasani ahli. Keluargaku membuat aku tertahan. Ya, ini terlambat ini karena ada urusan dengan keluargaku. Ya. Jadi kalau terlambat, kamu kenapa terlambat? Oh, tadi ada urusan sama keluarga, disuruh sembeli ayam, misalnya, atau disuruh angkat air, ya. Atau ya tadi tali sepatunya terbuka, sampai cari-cari sudah dibawa sama tikus, terlambat, akhirnya ya disuruh sama keluarga gitu, terlambat. Ya. Jadi ini karena apa? Urusan keluarga. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Dan kalau nanti engkau terlambat pulang ke rumah sampai takut dimarahi sama keluarga, maka katakan juga habasani as-sahir. Yani urusan dengan penyihir ini membuat aku pun terlambat. Gitu. Masya Allah ya. Belajar sihir saja punya waktu. Ya. Ke sana berapa menit, berapa jam harus sampai. Pulang pun harus sekian jam, sekian sudah sampai. Terlambat, kenapa terlambat? Ngapain di jalan? Yaitu juga ketat. Ya. Ini namanya murid. Orang mau mewarisi ilmu sihir kerajaan. Ya. Mau jadi penasihat kerajaan. Ya, kalau di zaman kita ini ya mau jadi duta lah, ya. Duta Pancasila, misal duta siswa misalnya, ya. Jadi duta-duta begitu ya, gajinya besar. Ya. Di zaman dulu pun ada ini. Orang jadi penasihat-penasihat kerajaan. Dan ini pemuda dididik oleh sang penyihir kerajaan untuk mewarisi ilmunya, otomatis dia akan mendapatkan posisi yang tinggi di kerajaan. Ya. Maka kalau mau jadi orang besar itu tidak boleh bermalas-malasan. Mau jadi orang besar itu nggak boleh kerjanya lambat. Ya. Mau jadi orang besar itu tidur, kalau nggak dibangunkan nggak bangun. Ya, bukan begitu. Mau jadi orang besar itu harus disiplin. Nah, gitu. Ya, semuanya waktunya tepat. Oh ini waktu ini, oh ini waktu makan, ini waktu tidur, ini waktu apa, gitu. Semuanya disiplin. Maka ini pemuda pun gitu. Jadi dia waktu ke rumah tepat, waktu ke penyihir tepat, gitu. Nah, karena dia akhirnya harus belajar sambilan juga di tengah jalan sama rahib, maka itu menyebabkan dia sering terlambat. Kalau dari rumah sebelum ke penyihir, singgah dulu di rahib, belajar baru ke penyihir, terlambat. Begitu juga kalau pulang dari penyihir, mampir dulu di rahib, belajar, pulang ke rumah terlambat, gitu. Maka solusinya apa?
Kata sang rahib, kalau engkau takut dimarahi sama penyihir nanti, katakan urusan rumah, urusan keluarga membuat aku terlambat. Kalau engkau juga nanti sudah pulang dari penyihir dan terlambat karena mampir di sini, takut terhadap keluargamu, maka katakanlah urusan belajar sama penyihir itu membuat saya terlambat pulang. Iya, gitu. Padat jadwalnya. Maka sang anak muda ini pun mengikuti petunjuk sang rahib tersebut. Lalu fabainama huwa ala dzalik, tatkala dia melakoni kebiasaannya itu terus dalam keadaan demikian, setiap hari mondar-mandir belajar sihir, mampir belajar di sang rahib, begitu terus ya. Dalam kondisi dia demikian, id ata ala dabbatin azimatin kada habasatin nas. Tiba-tiba pada suatu hari dia melewati sebuah jalan dan di situ terdapat binatang besar yang habasatin nas, menghalangi orang-orang dari jalan raya tersebut. Ya, jadi orang jalan begitu, tiba-tiba ini anak muda dia jalan, loh ini jalan orang sudah ramai, tidak ada yang berani lewat. Ada apa? Lihat ternyata di tengah jalan itu ada binatang besar. Ya, nah bagaimana ini binatang ini menghalangi manusia dari jalan? Tidak ada yang berani lewat. Tidak ada yang berani lewat. Faqal, maka sang anak muda itu pun berkata, al-yawma a'lam, pada hari inilah saya akan mengetahui, yaitu saya akan membuktikan as-sahiru afdal amir rahibu afdal. Apakah ilmu penyihir ini yang lebih afdal ataukah ilmu sang rahib yang lebih afdal? Dia mau buktikan. Ya, dia mau buktikan. Jadi begitu dia lihat, begitu orang-orang di jalan itu terhalangi oleh binatang besar ini, dan dia ini sedang mempelajari dua ilmu, mempelajari ilmu sihir dan mempelajari ilmu tauhid dari sang rahib. Maka ketika dia berhadapan dengan binatang besar itu, maka dia katakan, hari ini aku akan buktikan apakah ilmunya sang penyihir ini yang hebat ataukah ilmunya sang rahib yang hebat. Maka apa yang terjadi? Fa akhadha hajaran, anak muda ini pun ambil batu. Faqal, lalu dia membaca, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Kata dia, ya Allah, kalaulah ilmu sang rahib ini lebih engkau cintai daripada ilmu sang penyihir, maka bunuhlah, matikanlah hewan ini agar orang-orang itu bisa lewat. Gitu. Jadi bacaannya singkat saja, tidak ada komat kamit sampai kadang-kadang pas di yang terakhir itu sudah lupa mau baca apa. Ya, karena saking panjangnya doanya. Ya. Tapi ini orang tidak ada. Nah, jadi begitu dia lihat ini binatang, lalu dia katakan, hari ini saya buktikan apakah ilmunya sang penyihir lebih afdal ataukah ilmunya sang rahib yang lebih afdal. Ambillah batu, maka dia baca, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir. Ya Allah, kalau sekiranya perkara yang diajarkan oleh sang rahib ini lebih engkau cintai daripada perkara yang diajarkan oleh sang penyihir, maka bunuhlah hewan ini agar orang-orang bisa lewat. Itu aja. Lalu apa yang terjadi? Faramaha, dia pun lempar binatang itu dengan satu batu saja. Satu apa? Satu batu yang kecil. Faqatalaha,
Begitu batu itu kenal hewan tersebut, matilah hewan besar itu. Hewan itu apa? Mati. Famadhan nas, orang-orang pun lewat. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Lalu anak kecil ini pun datang kepada sang rahib dan menceritakan hal itu kepada sang rahib. Faqala lahu rahib, maka sang rahib berkata kepadanya, "Ai bunayya, antal yawma afdalu minni. Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubla, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Kata sang rahib, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih utama dariku." Kata sang rahib. Ketika pemuda ini dia ceritakan kepada sang rahib bahwa dia telah dengan izin Allah membunuh binatang yang besar itu dengan melemparkan sebuah batu kecil ke binatang tersebut dengan apa? Membaca apa yang merupakan kalimat yang membuktikan kepada dia bahwa urusan ilmu yang diajarkan oleh sang rahib ini adalah ilmu yang lebih dicintai oleh Allah. Maka sang rahib berkata kepadanya, "Ai bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Kedudukanmu lebih utama dariku, kata sang rahib. Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah sampai pada suatu perkara yang aku lihat. Wa innaka satubla, dan engkau nanti akan diuji oleh Allah. Engkau sekarang ini sudah jadi pejuang tauhid. Ya, engkau sekarang ini sudah jadi orang yang mengikuti agama yang benar. Maka Allah telah memberikan kepada engkau sebuah karamah yang dengannya engkau membunuh seekor ular dengan batu kecil. Maka nanti engkau akan diuji oleh Allah. Iya. Nanti apa? Engkau akan diuji. Apalagi kalau sang raja mendengar, pasti engkau akan diuji. Maka apa kata sang rahib? Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Nanti kalau engkau diuji, maka jangan kasih tahu aku. Iya. Ini sang rahib termasuk orang yang lemah, orang yang tidak sanggup menghadapi beratnya ujian. Iya. Jadi dia tahu kebenaran, tapi cenderung dia bersembunyi karena tidak mampu menampakkan kebenaran itu. Takut kalau nanti dia dihukum sama sang raja. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Anak muda ini secara tidak sengaja telah menampakkan ilmu yang yang ada pada dirinya, yang nanti tidak disukai oleh sang raja dan nanti dia akan dihukum. Maka sang rahib sudah membaca kondisi ini, kata sang rahib, nanti kalau engkau diuji maka jangan kasih tahu aku. Ya. Ini karena sang rahib orang yang yang lemah. Ya. Jangan kasih tahu aku. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa'atahu bihadaya katsiratin. Lalu anak muda ini diberikan karamah oleh Allah, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mampu apa? Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Termasuk diantaranya penyakit kebutaan dan penyakit kulit, kusta. Jadi karena dia belajar ilmu ini, ilmu tauhid, doanya tidak panjang-panjang. Ya, karena doa kalau terlalu panjang nanti sudah berhadapan dengan kondisi panik, lupa doa. Ya. Maka doanya itu cuma, ya Allah, sembuhkanlah orang ini ya Allah. Gitu saja. Ya. Maka dengan itu Allah memberikan kepadanya karamah, dia mampu dengan izin Allah
menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kebutaan dan penyakit kulit. Orang buta disembuhkan oleh dia dengan izin Allah. Lalu berita ini sudah viral di zaman itu, ya, sudah viral. Ya. Tapi dulu belum ada bahasa viral, ya. Sudah tenar di zaman itu, sudah masyhur, sudah terkenal orang ini. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Sehingga berita itu pun terdengar oleh seorang penasihat raja yang sudah buta. Jadi raja, penasihat kerajaan, teman baiknya raja, suka duduk-duduk dengan raja, tapi dia sudah buta. Lalu dia dengar berita bahwa si gulam ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit buta. Maka dia pun ingin berobat. Dia pun apa? Ingin berobat. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Lalu sang penasihat kerajaan ini mendatangi anak muda itu bawa sejumlah hadiah. Banyak sekali. Bawa hadiah banyak. Faqal, lalu dia berkata, ma huna lak ajma'u in anta syafaitani. Kata orang itu, ini semua untukmu. Kumpulkan dan ambil semua hadiah ini untukmu kalau engkau mampu menyembuhkan aku. Kata penasihat kerajaan tersebut, penasihat raja itu. Faqal, lalu anak muda itu berkata, Innila ashfi ahadan, innama yashfi Allahu ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Perhatikan jawaban anak ini. Anak muda ini dia katakan apa? Inilah ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, tidak bisa. Kata dia. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Kalimat orang yang bertauhid, orang yang mengembalikan semua urusannya kepada Allah, ya, dirinya tidak ada apa-apa. Oh, kamu bisa sembuhkan ini, kamu bisa sembuhkan ini. Kalau kamu bisa sembuhkan saya kasih hadiah. Karena anak muda ini adalah anak yang bertauhid, anak yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Dia katakan, saya ini inilah ashfi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Urusan menyembuhkan itu bukan urusanku dan saya tidak sanggup untuk itu. Innama yashfi Allah ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia kembalikan semua urusan kepada Allah. Ya. Ini jawaban orang yang bertauhid. Bukan, wah ini kesaktianku, ini ilmu ini anak belajar dari kapitan apalah kapitannya itu. Bukan. Ini semuanya dari apa? Dari Allah. Gitu. Ya. Wah ini bukan pendekar tongkat bambu kuning. Ya, bukan. Ini semua semata-mata datang dari Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Lalu kata dia, fa in amanta billah da'autullaha fasyafak. Kalau engkau beriman kepada Allah, nanti aku berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan Anda. Begitu. Syaratnya beriman dulu. Kalau kau beriman kepada Allah, bukan nanti saya sembuhkan, bukan. Kalau kamu beriman kepada Allah, nanti saya berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan engkau. Begitu. Insya Allah ya. Kalimat apa? Orang yang pasrahkan semuanya kepada Allah. Maka
Penasihat raja itu fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala. Seketika itu juga karena ingin sembuh, maka penasihat sang raja itu langsung beriman di situ. Langsung beriman. Nah, begitu dia beriman, pemuda ini berdoa kepada Allah untuk sembuhkan dia, fasyafahu Allahu ta'ala, maka Allah pun sembuhkan dia. Buta itu langsung bisa melihat. Langsung apa? Seketika bisa melihat. Tapi ini orang amalannya banyak. Ini bukan orang tidur-tidur banyak, tidak bisa kayak gini. Ya, ini orang harus punya amalan. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun di tengah malam berdoa. Ya, bukan malas-malas beribadah. Allah mau kasih karamah nggak bisa. Ya. Maka anak ini apa? Anak ini pun begitu dia berdoa, Allah kabulkan doanya, maka sang penasihat raja itu pun langsung sembuh, bisa melihat. Dan begitu bisa melihat apa yang terjadi, fa'ata al-malik, dia pun datang ke raja. Datang ke raja. Dia langsung datang ke raja. Jadi bukan sudah lihat lalu duduk nanti kalau raja dapat tahu anak ini bisa-bisa anak dipecat dari penasihat raja dan dapat gaji lagi. Bukan. Ya. Tapi begitu dia sembuh, dia datang ke hadapan raja. Apa yang terjadi? Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Dia duduk lagi di samping raja sebagaimana kebiasaan dia. Ya. Faqala lahul malik. Sang raja begitu lihat dia kaget loh. Ini orang tadi buta sudah bisa melihat sekarang. Maka sang raja berkata kepadanya, "Man radda 'alaika basara?" Siapa yang mengembalikan pandanganmu ini? Siapa yang membuat engkau sembuh dari penyakit kebutaan ini? Apa jawaban orang ini? Qala Rabbi. Dia jawab apa? Yang mengembalikan pandanganku ini adalah Rabbku. Rabbku. Padahal selama ini semua orang mengaku kalau raja ini adalah Tuhan. Tiba-tiba anak ini di hadapan raja mengatakan ada Tuhan lain yang menyembuhkan aku dari mataku ini. Kaget raja, ya. Kaget. Dia katakan, "Man radda 'alaika basara." Siapa yang mengembalikan pandanganmu ini? Qala Rabbi. Dia katakan Rabbku, kata dia. Tegas ucapannya. Lalu bingung sudah raja ini. Loh, kok ada Tuhan lain? Selama ini semua orang bertahun-tahun lamanya mengaku kalau saya ini adalah Tuhan. Kok ini tiba-tiba jadi lain? Ada apa ini? Maka raja itu pun berkata, "Walaka rabbun ghairi." Apakah engkau punya Tuhan lain selain dari aku? Begitu. Kata apa? Kata sang raja ini, apakah engkau punya Tuhan yang lain selain daripada aku? Kata dia. Tanya dia kepada orang ini. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Orang itu katakan, iya, Tuhan yang lain itu adalah Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah. Itu apa? Allah. Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah. Fa'akhadahu walam yazal yu'adzibuhu. Mulailah fase yang kedua pun terjadi. Yaitu apa? Fase penyiksaan dan penyiksaan dan intimidasi terhadap orang-orang yang mengaku ada Tuhan lain selain daripada dia. Fase penyiksaan pun mulai terjadi. Sang raja pun mulai menangkap orang itu, lalu dia siksa orang itu. Terus menerus dia siksa orang itu. Hatta dalla 'alal gulam, sampai orang ini tidak sanggup lagi menghadapi siksaan, maka dia pun beritahu siapa yang mengajarkan dia ada Tuhan lain itu. Yaitu dia tunjuki anak muda itu. Dia bilang yang bawa ajaran ini nih, ajaran baru yang menyelisihi ajaran kekufuranmu ini adalah anak muda itu. Ya. So, kalau ya di sini itu kira-kira ajaran baru yang menyelisihi ajaran nenek moyangmu itu orang-orang di MDH gitu. Ya.
Ajaran yang apa? Menyelisihi ajaran nenek moyang. Ajaran animisme, ajaran yang penuh dengan kekufuran. Ya, ini ditunjuk sama orang itu. Tuh anak muda itu tuh. Anak muda itu yang membawa ajaran yang menyelisihi ajaranmu. Anak muda itu yang datang dengan membawa berita bahwa ada Tuhan lain selain daripada engkau. Ya. Anak muda itu yang datang mengatakan bahwa tidak boleh minta-minta kepada pinantua man laulu. Ya itu, anak muda itu. Gitu. Ya. Nah, maka apa yang terjadi? Hatta dalla 'alal gulam, lalu dia tidak sanggup menghadapi siksaan-siksaan itu, maka dia tunjuki anak muda tersebut. Faji'a bil gulam, maka didatangkanlah anak muda tersebut. Faqala lahul malik, lalu begitu ditunjuki anak muda itu, ditangkap, didatangkan di hadapan sang raja. Sang raja malah kaget, loh ini yang diajari sihir sama penyihir kerajaan. Maka sang raja pun berkata kepadanya, bunaya, kad balaga min sihrika ma tubri'ul akmaha wal absar wa taf'alu wa taf'al. Bangga ini sang raja, kirain anak ini sakti karena ilmu sihir. Maka dia katakan, anakku, engkau telah sampai pada puncak ilmu sihir yang luar biasa. Engkau bisa menyembuhkan kebutaan, bisa menyembuhkan penyakit kulit, dan bisa melakukan ini dan ini dan ini. Engkau hebat, sekarang sudah hebat, sudah bisa jadi penyihir kerajaan. Tapi apa jawaban anak muda ini? Ketika sang raja mengatakan demikian, faqal, anak muda ini dengan tenang berkata, inni la ashfi ahadan, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Begitu dia katakan kalimat itu, apa yang terjadi? Fa'akhadahu, raja pun tangkap dia. Tangkap. Ya, jadi ini orang-orang yang menyelisihi kebijakan kerajaan, kebijakan penguasa itu ditangkap. Ya. Jadi memang Masya Allah ya, dunia ini berputar. Nanti sampai pada masanya pun manusia yang menyelisihi kebijakan pemerintah itu ditangkap. Ya, kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak syar'i, yang tidak mau dituruti oleh orang-orang yang beragama, ya ditangkap. Dia apa? Ditangkap, diintimidasi. Dan ini sudah terjadi sejak dulu kala. Tangkaplah anak muda ini. Begitu ditangkap, apa yang terjadi? Falam yazal yu'addibuhu hatta dalla 'ala rahib. Anak muda ini disiksa terus menerus, siksaan demi siksaan, hukuman demi hukuman, sampai dia tidak sanggup lagi menghadapinya. Makanya dia kasih tahu rahib, dia tunjuki rahib. Ya, tidak sanggup. Padahal rahib tadi sudah mewanti-wanti dia, karena sang rahib tahu persis nanti ini akibatnya ini begini pasti. Sementara sang rahib ini orang lemah, tidak sanggup menanggung apa beratnya siksaan. Tapi apa boleh buat, anak muda ini tidak sanggup, sudah tunjuki gurunya, sang rahib. Nah begitu ditunjuki, dia tunjukkan kepada sang rahib, tunjukkan, kasih tahu kalau yang mengajarkan dia tentang ada Tuhan lain selain daripada sang penguasa itu adalah rahib. Faji'a bir rahib wa faqila lahu, maka ditangkaplah sang rahib dan didatangkan di hadapan raja. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik, kembalilah dari agamamu itu, murtad dari agamamu itu. Artinya harus mengakui apa? Harus paduan suara. Kalau pemerintah sudah katakan itu, tidak boleh selisih. Ya,
Kalau selisih antum nanti dianggap ini bawa suatu pemahaman tersendiri. Ya. Nanti bisa dibilang radikal, bisa dibilang macam-macam. Ya, gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh sang penguasa itu harus bulat seperti telur. Tidak boleh ada yang menyelisih. Semua harus satu paduan suara. Ya. Dan Masya Allah antum dapati di akhir zaman pun begitu. Apa yang sudah dikatakan semuanya harus seperti kor. Dirijennya pokoknya kalau nadanya itu apa minor, semuanya harus minor. Gitu. Ya. Tidak boleh nada yang lain. Nanti antum dianggap apa? Menyimpang dari kebijakan. Ya. Nah ini. Sang rahib ini dianggap menyimpang dari kebijakan apa? Sang penguasa. Yang selama ini telah membuat aturan keputusan sang raja bahwa dia adalah Tuhan di alam semesta ini. Lalu sang rahib menyelisihinya. Ya. Sang rahib menyelisihinya. Oh, sang rahib ini tidak taat kepada penguasa. Iya. Sang rahib apa? Tidak taat kepada keputusan penguasa. Maka disuruh murtad. Irji an dinik. Tinggalkan keyakinanmu itu. Kamu harus kembali kepada keyakinan yang mengatakan bahwa keputusan sang raja itulah mutlak seperti wahyu yang turun dari langit. Ya. Jadi penguasa yang mengaku dirinya Tuhan itu engkau pun harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tidak boleh engkau berkeyakinan yang lain, tidak boleh. Ya. Kalau engkau berani berkeyakinan yang dulu untung ya, untung dulu itu tidak ada surat kabar, tidak ada media-media, medsos. Kalau ada medsos orang berani posting kebijakan yang lain dari kebijakan raja itu sudah ditangkap dengan undang-undang IT. Ya pasti. Karena menyelisih apa? Keputusan sang penguasa. Maka di sini sang rahib ini kemudian dipaksa irji an dinik, kembali tinggalkan agamamu itu. Kamu harus mengaku bahwa sang raja ini adalah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ka'abah. Sang rahib itu tidak mau. Pokoknya apapun yang terjadi tidak mau. Ya, tidak mau. Fada'a biminsyar. Fawudi al-minsyaru fi mafraqi ra'sih fashaqqahu hatta waqa'a shiqah. Lalu sang raja itu minta dibawakan gergaji. Gergaji itu bukan gergaji kecil kayak gergaji besi yang punya kita ini, ya. Gergaji itu gergaji besar. Gergaji buaya, ya. 2 orang pegang, satu di ujung, nah itu gergaji itu, ya. Dibawakan ke hadapan sang raja gergaji tersebut. Lalu fawudi al-minsyaru fi mafraqi ra'si. Gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepala sang rahib ini persis. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqah. Lalu gergaji itu ditarik sampai terbelah jadi 2. Tubuh sang rahib itu jatuh jadi 2 belah. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi dia tetap tidak mau mengikuti dirijen yang diinginkan oleh sang penguasa. Ya. Lalu wafatlah sang rahib dalam keadaan mendapatkan penyiksaan di gergaji sampai tubuhnya terbelah menjadi 2. Penyiksaan apakah berhenti sampai di situ? Oh tidak. Ini masih periodenya masih panjang. Sang raja ini tidak mau kalau periode kekuasaannya berhenti di situ. Dia masih mau berlanjut. Ya. Kalau zaman sekarang ini ya katakanlah antum itu jadi penguasa 2 periode, oh enggak mau, anak harus 4 periode. Misalnya sudah 4 periode, oh enggak mau, anak harus 6 periode misalnya begitu, atau 12 periode. Jadi bagaimanapun caranya dibuat supaya kekuasaannya tetap langgeng. Dia lakukan intimidasi, penyiksaan dan seterusnya kepada orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kebijakannya ketika itu. Iya.
Tahap yang kedua, thumma ji'a bijalisil malik. Dia datangkan penasehatnya yang dulu sering akrab dengan dia itu. Datangkan. Faqila lahu, dan dikatakan kepada penasihatnya itu, irji'an dinik, tinggalkan agamamu itu. Tinggalkan keyakinan barumu yang engkau katakan bahwa ada Tuhan yang lain selain daripadaku itu. Apa yang terjadi? Kata sang penasehat itu, fa'aba, dia tidak mau. Fawudi al-minsharu fi mafriqi ra'sihi fashaqqa bih hatta waqa'a shiqah. Lalu sang penasehat itu pun dihukum dengan hukuman yang sama, digergaji pula. Ambil gergaji, digergaji tubuhnya terbelah menjadi dua pula. Sampai jadi dua bagian. Tsumma ji'a bil gulam, yang ketiga dia. Tadi guru besarnya dulu, rahib, sudah dibunuh dengan cara demikian. Murid-muridnya mentalnya terganggu. Ya. Wah, ini bagaimana ini, guru besar sudah dibunuh. Ya. Mentalnya terganggu. Begitu mentalnya terganggu, apakah mereka akan murtad atau tidak? Oh, ternyata tidak. Kuat mental mereka. Apapun nasihatnya sang raja yang sudah mengenal agama tauhid pun ini disuruh murtad, tidak mau murtad. Akhirnya digergaji pun sama, mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman sang rahib. Terakhir bawalah sang anak muda ini. Nih, kamu ini yang menyebarkan paham ini pertama kali. Kamu yang mempublikasikan ini, sini, datang. Diambillah anak muda itu. Faqila lahu irji an dinik, maka dikatakan kepada anak itu, tinggalkan agamamu itu. Fa'abah, dia pun tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Ternyata anak ini disiksa dengan siksaan yang lebih berat daripada siksaan sang rahib dan siksaan apa? Penasihat raja. Yaitu fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Anak ini diserahkan kepada satu pasukan kerajaan. Faqala, lalu sang raja perintahkan kepada pasukan tersebut, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Pergilah kalian dengan anak ini ke gunung demikian dan demikian. Fas'adu bihil jabal, maka naiklah dengan anak ini ke puncak gunung. Fa idza balagtum dirwatahu fa inirja'a an dinih wa illa fatrahu. Kalau kalian sudah sampai di puncak gunung itu benar-benar kalian naik bawa anak muda ini di puncak gunung. Kalau sudah sampai di atas, lalu kalau misalnya dia takut, lalu dia mau tinggalkan agamanya, sudah pulang dengan dia. Tapi kalau dia tetap tidak mau, buang dia dari ujung gunung itu, jatuh ke bawah jurang-jurang. Ya, begitu. Fadahabu bih, maka pasukan itu pun pergi bersama dengannya. Fasaidu bihil jabal, lalu mereka sampai di suatu gunung dan mereka daki gunung itu ke atas. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lalu anak itu berdoa. Apa dia berdoa? Ya Allah, lindungilah aku dari mereka bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Tidak panjang. Tidak panjang. Doanya cuma, ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki, ya Allah. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka tiba-tiba gunung itu bergetar sekuat-kuatnya, hampir tentara-tentara itu jatuh terjungkir dari gunung tersebut, masuk ke dalam jurang-jurang, dan anak ini pun selamat. Apa? Anak muda ini selamat, tidak jatuh. Maka anak itu pun waja'a yamshi ilal malik. Dia pun pulang, datang lagi ke hadapan raja. Kalau kita sudah selamat, kabur sudah. Ya, kabur sudah, cari apa? Cari keselamatan. Ya. Tapi anak ini begitu dia selamat, dia tidak kabur. Dia datang lagi di hadapan raja. Baru datang itu pun jalan kaki, enak-enak dari sana, jalan sampai di hadapan raja.
Begitu sampai di hadapan raja, raja ini bingung. Loh, tentara-tentara yang tadi bawa dia ini kemana? Kenapa orang ini bisa lolos datang ke sini? Faqala lahul malik. Maka sang raja pun bertanya kepadanya, ma fa'ala ashabuk? Apa yang dilakukan oleh pasukan tadi itu? Faqal kafanihimullahu ta'ala. Kata dia, Allah telah menyelamatkan saya dari mereka. Allah telah menyelamatkan saya dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Maka sang raja pun serahkan ini anak kepada pasukan yang lain lagi. Jadi tadi pasukan yang tadi sudah jungkir balik, jatuh di jurang-jurang, mati sudah. Ya. Karena ini datang di hadapan raja, raja itu tidak berhenti, ambisi untuk membunuh anak ini tinggi sekali. Ya. Maka sang raja ini pun serahkan anak ini kepada pasukan yang lain. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahra. Maka sang raja itu katakan, pergi bawa anak ini di tengah-tengah lautan, bawalah dia dengan perahu sampai di tengah-tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdifuhu. Kalau sampai di tengah lautan tubir, kalau dia takut, sudah pulang dengan dia. Kalau dia sudah takut ini bagaimana nanti tenggelam, ya, kalau dibuang di sini nanti mati, ya sudah. Kalau dia sudah takut kayak begitu lalu dia kembali dari keyakinannya, sudah pulang dengan dia. Karena itulah tujuan sang raja, mau buat dia mau murtad dari keyakinannya. Tapi kalau dia tidak mau, buang dia ke dalam lautan itu lalu pulang, kasih tinggal dia. Ya. Fadahabu bihi. Lalu pasukan pun pergi bersama dengan anak itu. Faqal. Maka ketika sampai di tengah laut, sang pemuda ini pun dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Ya. Maka apa yang terjadi? Fangkafa'at bihimus safinah. Maka perahu yang mereka tumpangi itu terbalik seketika. Faghariqu. Lalu para pasukan itu semuanya tenggelam, mati. Tenggelam dan apa? Mati. Waja'a yamshi ilal malik. Dia pun selamat sampai di darat. Sudah sampai di tepi, di kaki ombak. Dia datang lagi ke hadapan raja sambil jalan kaki. Nah, jadi dia ini tidak kabur. Begitu selamat yang kedua kali, ya kabur deh. Ya, tidak. Tapi begitu selamat yang kedua kali, datang lagi dia ke hadapan raja. Ini orang punya iman luar biasa. Ini yang dia pikirkan ini bukan keselamatan hari ini. Orang ini sedang berpikir bahwa ini adalah pertarungan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Sampai di mana batas pertarungan ini, Allah akan memenangkan siapa dan memunahkan siapa, begitu. Ya. Jadi dia balik lagi. Kalau dia kabur, tidak selesai pertempuran ini. Begitu sama seperti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan Fir'aun. Ya. Sampai endingnya Fir'aun dimatikan oleh Allah dan Allah memenangkan ahlu tauhid. Maka di sini anak ini ketika dia selamat, dia tidak pergi, dia balik lagi ke hadapan raja, jalan kaki lagi di hadapan raja, nyantai kayak tidak ada terjadi apa-apa. Begitu. Nah, begitu sampai di hadapan raja, raja juga bingung. Faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabuk. Maka sang raja pun berkata kepadanya, di mana orang-orang yang tadi bawamu, pasukan yang tadi mengawalmu itu kemana? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Maka dia katakan, Allah telah menyelamatkan saya dari mereka. Faqala lil malik. Setelah itu dia katakan kepada sang raja, anak muda ini dia katakan, raja sudah bingung, habis akal bagaimana mau membunuh ini anak. Maka dia katakan, faqala lil malik, dia katakan kepada sang raja, innaka lasta biqatili. Engkau tidak akan sanggup untuk membunuhku, kata anak muda ini. Dia katakan kepada apa? Sang raja, ya karena memang urusan membunuh manusia dan menghidupkan manusia itu bukan urusan makhluk, tetapi itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun bisa membunuh dan membinasakan manusia kecuali dengan izin Allah. Jikalau sekiranya Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada bisa seseorang itu mati. Tidak bisa. Ya.
Maka dia katakan dengan tegas, dengan keyakinan yang luar biasa. Orang kalau punya keyakinan kayak begini tidak perlu pakai sanafa di leher, tidak perlu. Tidak perlu pakai kaemberan di pinggang, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena ini orang dia yakin bahwa yang menghidupkan dan mematikan manusia itu hanya Allah. Yang menyelamatkan manusia itu Allah, bukan jimat. Bukan jimat atau bukan batu atalai. Bukan. Tetapi yang menyelamatkan manusia itu semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan kepada sang raja dengan penuh ketegasan dan ketenangan yang merupakan bukti dari keimanannya yang kuat. Dia katakan, innaka lasta biqatili, engkau tidak akan sanggup untuk membunuhku hatta taf'ala ma amuruka bih, sampai engkau lakukan apa yang saya perintahkan kepadamu. Anak itu dia katakan, ya, engkau tidak bisa bunuhku. Kalau dengan cara-caramu itu semua aku tidak bisa mati dengan izin Allah. Tidak akan pernah bisa mati. Tapi kalau engkau mau lakukan cara yang aku suruh, maka nanti aku mati. Kata anak muda tersebut, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Raja itu penasaran, karena raja ini ambisi mau bunuh anak ini. Maka dia tanya, qala mahu, cara apa itu? Kata raja. Raja akhirnya jadi bingung juga ya. Jadi sekarang raja malah mengalah kepadanya. Jadi ini bukti bahwa dia bukan Tuhan. Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dia sedang asik-asiknya mengkampanyekan kepada masyarakatnya bahwa dia Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan anak ini, dan anak ini mengatakan bahwa engkau tidak bisa membunuhku sampai aku perintahkan engkau untuk melakukan apa yang aku suruh. Raja pun mengatakan, cara apa itu? Ini bukan dia Tuhan berarti. Iya. Dia telah terjebak dalam apa? Dalam perang ini sehingga menunjukkan kelemahannya bahwa dia bukan Tuhan. Dia tanya lagi kepada anak itu, mahu apa itu? Cara apa itu yang kau maksud? Qal, maka anak itu berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khud sahman min kinanati thumma dha'is sahma fi kabidil qais thumma qul bismillahi rabbil gulam thumma rmi fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani. Kata anak muda itu, kumpul orang-orang di tanah lapang yang luas. Kalau engkau mau bunuh aku, kumpul orang-orang di tanah lapang yang luas. Fataslubuni ala jid'in, lalu salib aku di satu ranting kayu. Anak itu katakan, ya, kalau engkau benar-benar mau bunuhku, maka pakai caraku. Kalau pakai caramu tidak bisa. Iya. Caraku itu apa? Kumpul orang-orang di tanah lapang yang luas, lalu salib aku di sebuah ranting kayu. Tsumma khudh sahman min kinanati, lalu ambil satu busur panah dari anak panahku ini, dari busur-busur panahku ini. Jadi dia punya kantong anak panah, dia katakan ambil satu anak panah dari situ. Ya. Kemudian apa? Tsumma da'is sahma fi kabidil qais, letakkan anak panah itu di busurnya. Tsumma qul bismillahi rabbil gulam, lalu baca doa. Baca doa apa? Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Ya, tadi dia ini kan lagi ngaku Tuhan ini. Sekarang kalau dia jadi Tuhan, dia tidak bisa bunuh anak ini. Makanya kalau mau bunuh anak ini harus pakai Tuhannya anak ini. Tidak boleh pakai Tuhannya kamu. Gitu. Paham ya? Nah ini strategi. Ya. Maka anak muda ini dia katakan, bisa saja. Kalau mau bunuh aku gampang. Kumpul orang-orang di tanah lapang yang luas, salib aku di sebuah dahan pohon, ambil satu busur anak panahku dari tempat busurnya, letakkan dia di busur dan panah aku, tapi baca bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda ini. Berarti secara tidak langsung sang raja itu telah mengumumkan di hadapan publik bahwa ada Tuhan lain selain daripada dirinya. Iya. Paham ya? Nah, maka sang raja karena ambisi ya, mau bunuh anak ini, tidak mau pikir panjang. Yang penting anak ini mati saja sudah, itu tujuannya. Iya. Lalu sumarmi, lalu lepaslah anak panah itu. Kalau engkau sudah baca bismillahirrabbilgulam dengan nama Allah Tuhannya anak ini, lepas anak panah itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau lakukan itu, engkau bisa bunuh aku.
Kata anak muda tersebut. Lalu raja ini lakukan karena dia ambisi mau bunuh anak ini. Ya. Kalau tidak bunuh anak ini bisa menyebarkan paham tauhidnya, bisa menyebarkan agama yang benar. Raja juga lama-lama bisa nggak diakui sebagai Tuhan. Maka anak ini satu-satunya cara harus dibunuh, apapun caranya. Ya. Maka raja pun lakukan yang diperintahkan. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jid'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a as-sahma fi kabidil qais thumma qala bismillahi rabbil gulam thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghih fawada'a yadahu fi sudghihi famat. Lalu raja itu kumpul orang-orang di tanah lapang yang luas. Raja pun menyalip anak ini di satu batang pohon. Kemudian raja mengambil satu busur panah dari busur panahnya anak ini. Kemudian raja meletakkan dia di busur panah. Dan raja pun membaca Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Dan raja baca itu kuat. Bukan raja baca pelan-pelan, bukan. Tapi bacanya keras. Keras sehingga apa? Orang-orang yang hadir itu semua dengar bacaannya sang raja. Raja itu baca Bismillahirrabbilgulam dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Tsumma ramahu, lalu dia lepaskan anak panah. Fawaqa'a as-sahmu fi sudghih. Anak panah itu kenal pelipisnya anak muda itu. Dia lari dan tancap di pelipis anak muda tersebut. Fawada'a yadahu fi sudghih. Lalu anak muda itu meletakkan tangannya di pipinya, famat, lalu dia mati. Dia apa? Dia mati. Kalau menurut akal kita ini kan, berarti selesai, raja menang. Ya, dakwanya anak muda ini padam. Ya, tapi tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Perhatikan. Setelah anak muda ini mati, orang-orang pun mulai yakin, oh dia bisa mati. Dia bisa mati itu dengan menyebut nama Tuhannya, bukan Tuhan Raja. Iya, berarti ini yang benar adalah Tuhannya anak muda ini, bukan Tuhannya raja ini. Iya kan? Akhirnya orang-orang semua pun beriman, karena mereka telah melihat adegan bahwa raja ini telah berusaha, yang mengaku Tuhan ini telah berusaha untuk membunuh si anak ini, tapi tidak bisa mati-mati. Ketika menggunakan Tuhannya anak ini untuk memanahnya, dia pun mati. Berarti ada Tuhan yang lebih benar daripada ketuhanannya sang raja. Maka orang-orang pun beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Begitu anak ini dia mati, faqala an-nasu amanna bi rabbil gulam. Orang-orang yang saksikan peristiwa itu seketika langsung takjub dan mengatakan memang Tuhan anak ini yang benar. Lalu mereka pun ramai-ramai mengatakan amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Rabbnya anak muda ini. Ya. Kami beriman kepada Rabbnya anak muda ini. Seketika itu apa yang terjadi? Fa'utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahdaru qad wallah nazala bika hadruka qad aamanan nas. Penasihat-penasihat raja pun datang kepadanya lalu berkata kepada sang raja itu. Mereka katakan bahwa ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hadruka. Sang raja, apa yang engkau khawatirkan sekarang ini, apa yang engkau khawatirkan selama ini itu benar, dan sungguh kekhawatiranmu itu sudah terjadi. Kekhawatiranmu sudah terjadi. Yaitu apa? Orang-orang sudah beriman kepada Tuhan yang lain selain daripada engkau, yang selama ini engkau takutkan, tapi ternyata sudah terjadi. Sudah apa? Sudah terjadi. Fa'amara bil ukhdud, maka sang raja itu marah. Lalu sang raja itu perintahkan untuk gali parit besar di pintu kota. Bi afwahis sikaki fakuddat. Raja itu perintah untuk gali parit besar, gali got besar di pintu kota tersebut. Maka fakuddat, parit itu pun digali. Setelah digali, fa'udrima fihan niran,
dibakarlah, dinyalakanlah api di dalam parit itu. Waqala, lalu sang raja itu berdiri di situ dan dia mengatakan, man lam yarji' an dinih fa aqhimuhu fiha aw qila lahu iqtahib fa fa'alu. Raja itu dia katakan, barang siapa yang meninggalkan agamanya, barang siapa yang tinggalkan agama tauhidnya, maka selamatkanlah dia. Tapi barang siapa yang tidak mau meninggalkan agama tauhidnya, agama yang mereka telah beriman kepadanya Tuhan yang lain selain daripada aku, maka bakarlah mereka di dalam parit tersebut. Bakarlah mereka dalam parit tersebut. Fafa'alu, maka pengawal-pengawal yang jaga parit itu pun lakukan perintah raja. Mereka berdiri di parit. Setiap orang yang lewat disuruh murtad dari agamanya. Kalau tidak mau, diambil lalu dilemparkan ke dalam parit yang ada api menyala-nyala. Ya. Setiap orang yang lewat begitu, orang tidak mau dilemparkan ke dalam api, itu orang tidak mau dilemparkan ke dalam api. Begitu terus hatta ja'atim ra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Sampai datanglah satu orang wanita yang sedang menggendong anak bayi. Iya. Datanglah seorang anak wanita di parit tersebut. Dia mau lewat di jalan itu dan anak wanita ini sedang gendong anak bayi. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Wanita ini pun takut, khawatir kalau nanti dia dilemparkan ke dalam parit. Yang dia pikirkan itu bukan dirinya saja, tapi dia pikirkan ini apa? Bayinya. Nanti kalau bagaimana ini? Kalau dia sendiri tidak ada masalah, tapi dia dengan bayinya nih, bagaimana bayinya? Begitu. Ketika dia sedang dalam keadaan khawatir seperti itu, faqala lahal gulam, maka bayi tersebut berkata kepadanya. Bayi itu langsung bicara. Coba antum bayangkan, bayi bicara. Ini bukan bayi jadi-jadian yang suruh makan telur, ya, di musim corona, ya. Tapi ini benar-benar karamah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi dari seorang wanita di Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini, orang-orang yang menggali parit ini, itu seketika mamanya ini lagi bingung bagaimana dengan bayinya ini. Kalau dilemparkan berdua ke dalam api, maka tiba-tiba bayinya itu berkata, ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah karena sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Jadi kalau mau lempar ke dalam, lempar saja, tidak apa-apa. Gitu. Ya. Kehidupan yang panjang tapi berada dalam kekufuran pun itu membawa malapetaka. Ya, untuk apa hidup panjang kalau kemudian kehidupan panjang itu bukan membawa kebahagiaan, namun membawa malapetaka. Mendingan ya sudah mati di atas tauhid, itu jauh lebih baik daripada hidup di atas kesyirikan. Sang bayi itu pun mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, sabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Tiba-tiba bayi bisa bicara. Ya, Masya Allah ya. Ini bukan bayi suruh makan telur. Ya. Nah, kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Ikhwan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kisah hadis ini panjang sekali ya. Dan kisah hadis ini berkaitan dengan kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Pada zaman Bani Israel. Pelajaran umum dari hadis yang mulia ini bahwa begitulah permusuhan yang terjadi di antara ahlu tauhid dan ahlu syirik tetap terus berlangsung sepanjang zaman dan sepanjang abad. Terjadi terus menerus pertikaian di antara ahlu tauhid dan ahlu syirik.
Sejak dari zaman para nabi sampai zaman orang-orang saleh yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Adapun Adapun faedah-faedah yang khusus yang berkaitan dengan hadis ini, yang pertama, para pelaku kerusakan senantiasa berusaha untuk mencari penerus daripada kerusakan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang yang melakukan kerusakan itu tidak akan mereka itu selalu mencari pengganti. Ini tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, dia tidak ingin ilmu sihirnya punah, dia ingin cari pengganti. Dan begitu seterusnya. Ya. Coba antum lihat orang tuh. Penjual narkoba. Kalau dia sudah tua, anak-anaknya juga jual narkoba. Ya. Dia selalu cari pengganti, atau dia cari jaringan-jaringan siapa yang ada, siapa yang bisa meneruskan dan seterusnya. Jadi pelaku-pelaku kerusakan itu mereka senantiasa berusaha untuk mencari pengganti dari kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Untuk apa? Ya untuk mewujudkan dan mempertahankan kerusakan yang telah dilakoni oleh mereka. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa para raja dan penguasa yang tidak menjalankan syariat Allah, para raja dan penguasa yang tidak menjalankan syariat Allah terbiasa meminta bantuan kepada para penyihir dan peramal. Para penyihir dan peramal. Jadi kalau antum lihat orang pejabat-pejabat itu mereka punya guru-guru spiritual. Dan guru-guru spiritual mereka itu rata-rata yang yang punya ilmu anti kebal, anti baco, bisa jalan di atas air, bisa mawe, ya, bisa ramal. Oh ini Pak, jangan keluar sekarang dulu Pak, nanti ini Bapak bisa dapat musibah ini. Ya gitu. Itu dia punya guru guru spiritual. Nah para raja dan para penguasa yang tidak menjalankan syariat Allah, itu mereka terbiasa meminta bantuan kepada para penyihir dan para peramal. Itu sudah kebiasaan mereka dari zaman dulu kala. Naam. Jangankan itu ya, coba aja antum lihat itu kalau ada calon bupati, calon gubernur, itu dia punya guru-guru spiritual banyak. Ya, menteri, ya. Itu bupati itu kalau punya guru spiritual, kalau sudah ngomong itu dia takut sama seperti malaikat yang ngomong. Ya, dia punya guru spiritual. Gubernur juga begitu, semua para pejabat rata-rata yang tidak mengerti syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini bahwa disunnahkan mengajari anak sejak masih kecil. Disunnahkan, itu sunnah. Mengajari anak-anak sejak masih kecil itu sunnah. Ya, jangan tunggu sampai jenggot sudah putih baru mau diajari. Ya, mengajari anak-anak sejak kecil itu sunnah. Kenapa? Di sini ada catatan, beberapa catatan. Ya, catatan yang pertama, karena umumnya anak yang masih muda itu dia lebih cepat menghafal ketimbang orang yang sudah tua. Coba aja antum taruh anak muda dengan orang tua, suruh hafal. Ya anak muda pasti lebih cepat dari orang tua. Ya orang tua kadang-kadang ya memang dia juga sudah bisa hafal lah, tapi kadang-kadang dia harus mikir mikir sayur, mikir bumbu, mikir macam-macam. Ya, dia menghafalnya terlambat. Menghafalnya terlambat. Ya kalau anak-anak ya dia hafalnya cepat. Ya. Anak muda itu lebih cepat hafal.
daripada orang tua. Maka di sini faedah. Yang kedua, ya catatan yang kedua, bahwa hafalan anak muda itu lengket. Hafalan anak muda itu lengket ketimbang hafalan orang tua. Ya, orang tua hafal lupa gitu. Ya. Hari ini hafal lagi sebentar udah lupa. Pagi hafal, siang lupa. Siang hafal, besok pagi lupa gitu. Sore lupa. Itu orang tua. Kalau anak muda hafal lengket. Coba antum ajar itu anak-anak muda yang fitrahnya masih bagus, ya, dia belum duduk dengan HP terus menerus, ya, tidak terkontaminasi dengan lingkungan itu. Kalau dia ajari dihafal, begitu dia ingat sudah ingat gitu, kuat, ya. Nah ini faedah. Nah, yang ketiga anak-anak kecil jika diajari ilmu sejak muda atau sejak awal, itu maka dia akan terbiasa dengan kebaikan. Kalau anak kecil, anak masih muda, kita sudah ajari dia ke masjid, maka dia terbiasa. Tapi kalau orang sudah tua baru mau ke masjid kan jadinya bingung. Aduh, nggak enak, malu, ya macam-macam. Ya, kenapa? Karena sudah tua baru mau ke masjid. Tapi kalau anak itu sejak dari muda sudah ke masjid, maka dia akan terbiasa ke masjid. Dia akan apa? Terbiasa dengan ilmu. Kalau diajarkan ilmu sejak muda, maka dia akan terbiasa dengan ilmu itu, dengan kehidupan ilmu tersebut, ya. Nah, maka dari itu ada ada pepatah, ya. Ada pepatah itu bilang apa? Mengajari anak sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya. Mengukir di atas batu itu apa? La yazul, dia tidak mudah hilang. Kalau Hamzah itu kalau tulis di atas kertas gampang hilang, kenal air terhapus. Ya. Itu. Tapi kalau coba aja pahat huruf di batu itu huruf. Lama itu hilang tuh. Ya. Jadi mengajar anak sejak muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Dalam pengertian apa? La yazul, dia tidak mudah hilang. Itu faedah. Nah, pelajaran yang keempat dari hadis ini bahwa menetapkan kehormatan terhadap para wali. Sebab mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi menetapkan kehormatan. Jadi para wali itu punya kehormatan. Wali-wali Allah itu punya kehormatan. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka punya kehormatan. Nah, yang keberapa itu? Faedah yang kelima, ya. Faedah yang kelima, bahwa hati manusia berada di dalam genggaman Allah. Dan hidayah itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala semata-mata. Coba antum lihat. Anak ini belajar sihir. Ya. Tumbuh di hadapan penyihir. Tapi kemudian Allah memberikan dia hidayah. Justru apa? Dia menjadi ahli tauhid. Padahal dia ini orang yang sedang apa? Belajar sihir. Dia dipersiapkan untuk mengganti penyihir kerajaan. Tetapi apa? Di perjalanan Allah memberikan dia hidayah. Sehingga dia berpaling dari apa? Tukang sihir tersebut kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah itu semata-mata dalam genggaman Allah. Hidayah semata-mata berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hati manusia. Nah, yang berikut anjuran dan motivasi
untuk senantiasa teguh dalam keimanan dan kebenaran. Seorang di dalam hadis ini ada anjuran dan motivasi untuk senantiasa teguh di atas keimanan dan kebenaran. Berikut faedah yang berikut, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela kebenaran dan menolong para pendukungnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela kebenaran dan menolong para pendukung. Allah tabaraka wa taala katakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kebenaran dan membela para pengikut kebenaran itu. Dari zaman ke zaman. Sejak dari zaman dulu. Naam. Yang berikut faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, hadis ini membicarakan kepada kita atau memberikan faedah bahwa ada beberapa orang bayi yang bisa berbicara dari kalangan Bani Israel. Ada beberapa orang bayi yang bisa berbicara dari kalangan Bani Israel. Selain daripada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ya. Selain daripada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka dari situ beberapa orang bayi itu disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa hanya ada 3 orang bayi saja yang bisa berbicara dari kalangan Bani Israel, yaitu sahih. 3 orang saja. Lain daripada itu tidak sahih. Ya. Lain daripada itu tidak sahih. Salah satunya ini. Salah satunya kisah ini. Nah, kisah ini terjadi di kalangan Bani Israel. Yaitu apa? Yang berkaitan dengan apa? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Surat Al-Buruj ayat ke-4. Di mana Allah berfirman, utila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Ya. Allah berbicara tentang orang-orang yang membuat parit. Yang ini tentang kisah ini. Tentang kisah gulam ini. Ya. Nah. Terjadi di mana? Ini terjadi di Yaman, Najran. Ashabul Ukhdud itu di negeri Yaman, di Najran, Najran di Yaman. Suku, yakni pembesar-pembesar Najran di negeri Yaman. Ya, nah. Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah. Beberapa faedah. Delapan. Sebenarnya faedah daripada hadis ini tuh banyak sekali faedahnya. Sebutkan dalam beberapa ya kitab-kitab syarah hadis. Hadis ini mempunyai faedah yang sangat banyak. Tetapi apa? Kita cukupkan dengan 8 faedah pada kajian Riyadhus Shalihin ini insyaallah taala. Dan di sini ada satu catatan sebelum kita tutup, bahwa hadis ini bukanlah
syariat yang membolehkan untuk melakukan bunuh diri. Bukan. Hadits ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya membunuh diri. Kenapa? Ya karena apa yang dilakukan oleh anak muda ini itu berdasarkan ilham yang Allah ilhamkan kepadanya. Ya. Sementara orang yang bunuh diri itu siapa yang memberikan ilham kepadanya? Siapa yang suruh antum? Misalnya pasang bom, kemudian meledakkan bom di tubuh. Ya. Berbeda jauh kisahnya. Kemudian kita lihat dari akibat. Yaitu akibat yang dilakukan oleh anak muda ini itu terdapat kemaslahatan yang besar di mana orang-orang kemudian yakin bahwa adanya Tuhan yang lain selain daripada Tuhannya sang raja. Tetapi peristiwa-peristiwa melakukan istishhad, ya, melakukan bom-bom yang dikatakan bom syahid, bom bunuh diri sebenarnya, itu kerusakannya banyak, bukan ada kebaikannya, malah kerusakan. Justru Islam bisa didiskreditkan, kemudian kerusakannya banyak. Bukan orang tambah masuk Islam, tapi tambah memandang Islam ini, wah ini agama yang penuh dengan kekejaman. Ya, maka tujuannya tidak tercapai. Ya kalau gulam ini, apa yang dilakukan oleh gulam ini berdasarkan ilham yang Allah ilhamkan kepadanya, merupakan karamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kisahnya itu memberikan faedah. Ya, memberikan faedah. Dan kita dapati dampak positif. Dampak apa? Positif dari. Adapun orang yang melakukan bunuh diri, yang ada adalah dampak negatif. Dampak apa? Negatif. Maka ini sama sekali bukanlah dalil. Sekali lagi, ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya bunuh diri. Bukan. Sama sekali tidak ada kaitan. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwa ini sama sekali bukan dalil untuk dibolehkannya bunuh diri adalah peristiwa ini terjadi pada Bani Israel. Peristiwa ini terjadi pada apa? Bani Israel. Yang kita telah pahami bahwa syariat Bani Israel itu tidak mutlak berlaku kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagiannya berlaku, ada sebahagiannya tidak berlaku. Iya. Nah, seperti apa? Seperti taubatnya umat Nabi Musa itu apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Dalam surat Al-Baqarah kan? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian, ya. Disuruh bunuh diri. Kalau dia mau bertaubat. Tetapi kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh diri itu haram. Rasulullah mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya uddiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya di dunia dengan suatu benda, maka di hari kiamat dia akan dihukum dengan benda tersebut. Ya. Maka kalaulah seandainya apa yang dilakukan oleh gulam ini adalah bunuh diri dalam perspektif mereka, maka kita katakan syariat ini telah terhapus dengan larangan bunuh diri dalam syariat Islam. Iya. Mafhum ya? Paham ya? Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.